Baik, selamat malam Ibu Bapak sekalian. Kita bersyukur kita bisa berjumpa lagi pada malam hari ini, melanjutkan sesi pelajaran kita malam ini. Nah, saya akan share screen, saya lihat di sini dari 153 yang baru join 56 ya. Oke, tapi saya akan share screen untuk menjelaskan beberapa hal lagi. Eh, Kemudian kita akan mulai. Oke, oke. Feedback, apakah nampak layarnya? Oke, Oke, nampak jelas. oke, baik. Nah, Ibu Bapak sekalian, hari ini kita akan membahas satu statement, satu kalimat yang pernah saya dengarkan dari Pendeta Stephen Tong. Jadi kalimat ini begitu kuat sehingga ketika saya membawanya selama bertahun-tahun untuk mencoba mencernanya, saya mendapatkan banyak sekali pencerahan. Karena itu saya ingin membagikannya kepada Ibu Bapak untuk bisa juga mungkin menjadi semacam apa ya, semacam uh, ya pembagian lah, membagikan sesuatu yang bisa menjadi pegangan kita di dalam perjalanan dan pergumulan iman kita ya. Nah, nanti juga saya akan bandingkan kalimat ini dengan kalimat yang lain ya. Dengan kalimat yang lain dan kemudian dari sana saya akan coba mengajak Ibu Bapak melihatnya dalam kaitannya dengan apa yang sebetulnya menjadi persoalan kita di sini, di Indonesia. Bukan saja persoalan gereja, tetapi persoalan kita semua di Indonesia. Gitu ya. Nah, jadi pertama-tama saya ingin menjelaskan lagi bahwa Anda masuk di dalam proses ini, satu-satunya cara adalah dengan mendaftarkan diri. Cara yang sangat sederhana. Nah, beberapa teman saya temui memang di daerah ada yang mengalami kesulitan untuk mendaftarkan karena soal misalnya belum punya email atau tidak biasa buka email. Nah, ini satu hal yang saya usulkan supaya teman-teman yang sudah lebih biasa menggunakan email itu membantu teman-teman yang lain karena pendataan kita cepat atau lambat nanti akan berbasiskan pada email ya. Jadi kita akan tidak mungkin nanti pada waktunya tidak akan bisa untuk share lewat WA misalnya, karena itu persoalan-persoalan yang menyangkut pengorganisasian teknologi dan juga hal-hal yang mungkin berkaitan dengan security, keamanan, kemudahannya, akses-aksesnya. Jadi saya usul teman-teman mulai membiasakan diri untuk mendapatkan informasi dan sebagainya lewat email ya. Jadi hanya perlu mendaftarkan diri. Kalau ada teman-teman yang ingin diajak dan diajaknya dibantu kadang-kadang kalau belum ngerti, terutama yang generasi-generasi kolonial seperti saya ini ya, orang-orang yang usianya di atas 45, di atas 50, mungkin di atas 60 dan sebagainya, dibantu gitu ya, dibantu. Saya bahkan berharap untuk beberapa wilayah nanti pendaftaran ini bisa dimanfaatkan dengan menggunakan misalnya satu ruang pertemuan tertentu sehingga dengan layar yang memadai misalnya bisa diproyektorkan dan bisa menjadi cara untuk semacam pembinaan jemaat bersama-sama. Jadi pembinaan jemaat di wilayah-wilayah tertentu kita percepat dengan macam-macam informasi yang kita dapatkan
untuk bisa menumbuhkan iman bersama-sama, ya. Oke, jadi mendaftar itu saja syaratnya. Kalau Anda mengajak teman, pastikanlah Anda membantu dia mendaftarkan diri, ya, mendaftarkan diri. Itu cara untuk masuk di dalam eh, apa Resto ini ya, Resto Digital Edukasi Digital Indonesia ini. Oke, jadi sesudah Anda mendaftar, Anda biasakan dengan email, Anda bantu teman-teman, nanti kita belajar barengan ya. Saya mencari cara untuk bisa menyapa paling tidak nanti 100 kota ya, 100 kota bersama-sama. Oke. Kemudian kalau ada hal-hal yang belum jelas, nanti silakan tanya dengan panitia yang nomornya sudah ada di e-brosur supaya di WA, di kontak gitu ya, supaya dibantu oleh teman-teman panitia. Pertama kali, minggu kemarin ketika kita mulai 8 Juli, kita mengumpulkan orang dari 16 kota ya, dari 16 kota. Dan puji Tuhan kita hari ini kita beberapa teman mengajak teman yang lain sehingga hari ini minggu yang kedua, pertemuan yang kedua, kita sudah mengumpulkan 26 kota, 26 termasuk 3 dari luar negeri ya, teman-teman Indonesia yang ada di Hong Kong, di Kuala Lumpur, dan di Melbourne. Baik, nah seperti saya jelaskan, saya akan jelaskan ini hanya beberapa kali pertemuan di awal, karena ada penambahan teman-teman baru yang cukup banyak. Jadi seperti saya sampaikan di awal bahwa apa yang bisa diharapkan dari webinar atau tepatnya Zoominar ini ya. Maka yang pertama adalah saya ingin mengajak Anda untuk bangkitlah dan menjadi teranglah ya. Jadi bawalah sungguh-sungguh dalam pertobatan hati yang hancur supaya kemurahan Tuhan meluncur. Nah, kemudian yang kedua adalah supaya kita diingatkan pada arah perjalanan hidup ke depan, khususnya teman-teman aktivis, pemimpin gereja lokal, yang pastilah memerlukan tuntunan firman dan roh yang mengilhaminya. Jadi kita berdoa mendengarkan suara pemilik gereja dalam latihan keheningan yang nanti secara bertahap saya share pada Anda sebagai salah satu cara, bukan satu-satunya cara, tapi salah satu cara untuk mengalami satu kehadiran Tuhan ya. Kemudian yang ketiga yang bisa diharapkan dari sini adalah kita sama-sama melihat bagaimana keberhasilan-keberhasilan, prestasi-prestasi kita yang terhebat, juga derita-derita dan kesulitan-kesulitan terbesar dalam hidup kita, sebetulnya merupakan satu modal utama untuk pengembangan kepemimpinan gerejawi ke depan. Jadi inilah konsep yang saya sebut konsep authentic leadership ya. Nah itu nanti akan sampai di sana kita menjelaskannya, supaya kita bisa mengikuti langkah-langkah sang pemilik gereja itu sendiri. Dan yang keempat adalah bagaimana kita dapat bersama-sama belajar 100 kota di Indonesia untuk sama-sama belajar mengembangkan kepemimpinan yang otentik dari sejarah hidup masing-masing, yang tidak meniru-niru dan tidak harus membanding-bandingkannya dengan yang lain, karena kita memiliki jalannya masing-masing gitu ya, jalannya masing-masing sebagaimana Tuhan menginginkan kita menjadi yang terbaik seperti tujuan Dia menciptakan kita. Nah, ini beberapa hal. Nah, kemudian saya juga sudah memperbaiki sedikit dari apa yang kemarin sudah kita bicarakan, bahwa di dalam Zoominar ini dengan tema besar bangkitlah dan menjadi teranglah, saya selalu ingin menekankan bahwa saya mencari pertanyaan-pertanyaan yang memandu pikiran. Jadi kita berusaha mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan. Dan jawaban-jawaban itu mungkin jawaban sementara saja ya, sampai kita menemukan jawaban yang lebih baik. Nanti juga kita akan bertanya, kalimatnya Pendeta Stephen Tong nanti saya letakkan untuk menjawab pertanyaan apa. Dan kalau diperkaya sebenarnya sesinya mungkin bisa 10 sesi sendiri khusus untuk sebuah pertanyaan seperti itu. Tapi kita sederhanakan supaya kita maju pelan demi pelan nanti
bertahap kita akan memperkaya jawaban-jawaban itu. Dan sebagian juga kadang kita perlu, saya paling tidak perlu memperbaiki pertanyaan, karena pertanyaan saya ternyata berangkat dari sebuah pola pikir yang salah, gitu ya. Jadi ini penting saya tegaskan supaya kita melihat proses ini sebagai proses pembelajaran, bukan satu khotbah seperti di mimbar gereja, ya. Jadi ini proses belajar biasa saja, gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, mari saya undang Ibu Bapak untuk sama-sama kita berdoa sebentar. Tuhan, kami datang kepada Tuhan dari berbagai tempat di mana kami berada. Kami datang kepada Tuhan dari berbagai macam persoalan hidup yang kami bawa. Kami datang kepada Tuhan dengan segala macam pikiran yang menghantui pikiran kami. Kami datang kepada Tuhan dengan segala persoalan-persoalan yang menimpa kehidupan kami. Kami datang kepada Tuhan dengan harapan-harapan yang besar yang kami mintakan dari Tuhan. Dan karena itu pada malam hari ini biarlah Tuhan memberikan penerangan Tuhan, dan Tuhan sendiri yang memberikan pelajaran-pelajaran supaya kami boleh duduk diam belajar mengenai kebenaran-kebenaran apa yang Tuhan sudah ajarkan dari orang-orang yang sudah bergumul bersama Tuhan dalam kehidupan-kehidupan mereka, dari orang-orang yang sudah memberikan hidup mereka sungguh-sungguh untuk mengikut Tuhan. Dan biarlah kami boleh ikut bersama-sama bergandengan tangan mengikuti Engkau, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Kami mohon kehadiran-Mu menjamah setiap otak dan setiap pembicaraan, setiap perkataan yang ada di dalam proses kami malam hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Baik. Nah, saudara, sekarang saya ingin review sebentar. Minggu kemarin, kita sudah berbicara tentang apa yang disebut pertumbuhan jiwa. Pertumbuhan jiwa, ya, pertumbuhan jiwa. 3 elemen di dalam gereja lokal. Entah gereja Katolik, entah gereja Protestan, entah gereja aliran ini, aliran itu, aliran apa, sepanjang dia memegang kitab yang sama dan mengakui pengakuan iman rasul yang sama, maka kita membedakan ada tiga kelompok besar orang di dalam gereja. Yang pertama adalah yang kita sebut pembelajar Kristiani. Yang kedua adalah pemimpin Kristiani. Dan yang ketiga yang menopang pemimpin dan pembelajar itu adalah guru Kristiani. Nah, ini 3 kualitas yang berbeda satu sama lain. Pembelajaran prosesnya dari pembelajar menjadi pemimpin itu melewati proses transisi. Dari pemimpin menjadi guru melewati proses transisi. Tetapi guru tidak lagi mengalami proses transisi, dia memiliki misi. Misinya adalah membawa pembelajar-pembelajar Kristiani agar dapat menjadi pemimpin-pemimpin Kristiani. Dan proses ini, semua proses ini adalah proses pembaharuan budi. Pembaharuan yang dilakukan oleh Roh Kudus, pembaharuan yang dilakukan oleh firman Tuhan, seperti yang kemarin kita bicarakan dari Roma 8 ayat 1-8. Maka ketika orang mengalami pembaruan budi, maka dia mengalami apa yang juga dialami dengan cara yang unik oleh orang seperti Nikodemus, oleh orang yang seperti perempuan Samaria, seperti yang diceritakan di dalam Yohanes 3 dan Yohanes 4. Jadi dia mengalami pembaruan budi, metanoia, sehingga dia kemudian menjadi pemimpin Kristiani. Yang saya pakai teksnya adalah satu pernyataan Tuhan Yesus bahwa kamu adalah terang. Kamu adalah garam, jadi bukan kamu akan menjadi, bukan kamu berproses menjadi, tidak. Kamu adalah, jadi secara esensial, kamu adalah. Jadi itu adalah pemimpin. Kenapa? Karena dengan cara itu, dengan cara dengan cara menjadi garam dan terang, ketika orang mengalami pembaruan, dilahirkan kembali, dia menjadi garam dan terang. Nah, ketika dia menjadi garam dan terang, maka garam itu memiliki fungsi memberikan rasa. Satu, artinya dia memberikan manfaat pada lingkungannya. Yang kedua, garam itu mencegah pembusukan. Jadi dia menjadi alat untuk mencegah pembusukan-pembusukan. Pembusukan-pembusukan yang terjadi di sekitar kita, entah dalam praktek birokrasi,
pembusukan-pembusukan dalam sistem pendidikan, pembusukan-pembusukan dalam sistem politik, sistem ekonomi, dan sebagainya. Maka siapa yang harus memberikan warna terhadap itu adalah pemimpin Kristiani. Dan juga dia menerangi. Terang di situ saya definisikan dalam dua fungsi minimal, yaitu menerangi kegelapan-kegelapan, tempat-tempat gelap diterangi. Kemudian yang kedua, yaitu menunjukkan transparansi, jadi kehidupan yang terbuka, sebagai kitab yang terbuka, memberikan kesaksian Kristiani. Dalam kehidupan kita, tidak diperuntukkan hanya untuk kalangan sendiri, tetapi justru diperuntukkan oleh semua kalangan. Bukan untuk orang-orang di dalam ruang lingkup gerejawi, tetapi orang-orang di dalam ruang lingkup berbangsa dan bernegara. Inilah pemimpin Kristiani. Kemudian kita menggunakan teks Yohanes 13 dan Matius 10 untuk menegaskan bahwa Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh dan mengatakan bahwa kalau kamu memanggil aku Tuhan dan Guru dan perkataanmu itu tepat, maka kalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, hendaklah kamu pun demikian. Jadi, tugas kepemimpinan itu pada level kematangan yang tertinggi adalah membasuh kaki, yaitu melayani. Melayani siapa saja, ya, melayani semua orang. Nah, itu yang membuat kita naik level sampai ke level keguruan. Dan disitulah keguruan inilah yang sebetulnya menopang baik pembelajar Kristiani maupun pemimpin Kristiani. Nah, itu yang kita bicarakan kemarin. Dan saya tegaskan juga, saya berasumsi kemungkinan bahwa masa depan gereja, perkembangan gereja lokal yang sekarang terkena pandemi, menghadapi banyak masalah di sana, di sini, dan sebagainya, itu sangat ditentukan oleh berapa banyak orang-orang yang memiliki kematangan jiwa sampai pada level guru Kristiani. Saya sering mengatakan secara sederhana, pembelajar Kristiani adalah orang yang selalu mencari panutan, mencari resep-resep, mencari cara-cara untuk bisa beriman lebih teguh, berdoa lebih sungguh, bisa memahami Alkitab, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu pembelajar. Jadi dia adalah pencari resep. Dan pemimpin-pemimpin adalah orang-orang yang membuat resep, orang-orang yang sudah dianggap mencapai satu tahapan tertentu di dalam kehidupan imannya, sehingga dia menjadi model-model, ya. Jadi kalau seandainya dia dianggap orang yang berhasil di dalam kehidupannya secara umum, maka dia adalah orang-orang yang saya sebut termasuk dalam pemimpin Kristiani. Nah, tetapi itu bukan levelnya yang tertinggi. Ketika seseorang mengalami pertumbuhan lebih jauh di dalam kehidupannya, maka dia akan bisa sampai kepada level guru Kristiani. Dalam level keguruan seperti ini, maka dia tidak lagi memikirkan cuma semata-mata untuk kalangan sendiri, tidak lagi memikirkan hanya gereja, tetapi dia memikirkan bangsa ini. Dia memikirkan Indonesia dan dunia, bangsa dan kemanusiaan universal. Jadi itulah guru-guru Kristiani, tidak hidup untuk dirinya sendiri. Jadi dia menerobos segala macam batas-batas, pagar-pagar yang dibuat, sekat-sekat yang dibuat, ya. Jadi itu secara umum yang kita bicarakan kemarin. Nah, sekarang hari ini kemarin juga saya menutupnya dengan sebuah lagu yang saya tidak tahu apakah ada di buku nyanyi kawan-kawan yang Katolik, tetapi yang mirip-mirip ini saya kira mestinya ada, ya. Jadi makin serupa dengan Tuhan itulah kerinduanku, makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ini teladan-teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Oke. Nah, kemarin ada pertanyaan, ada 3 pertanyaan yang belum sempat saya respon. Kali ini saya respon dulu sebelum kita lanjut, ya. Lanjutnya nanti saya akan mulai dengan 2 video pendek. Pertanyaan yang pertama dari Evi Wisnu, ya. Jadi dalam organisasi pelayanan, ketika kita mengajak orang bergabung, tentu kita semua tahu tidak semua kita tahu apakah benar-benar mereka mengasihi Tuhan atau belum. Nanti akan terlihat seiring berjalannya waktu. Namun ada juga yang dalam proses pelayanan bersama baru terjadi proses untuk belajar mengasihi Tuhan.
bagaimana pengalaman saya dalam satu organisasi pelayanan di mana setiap hari bergumul untuk membawa semuanya mengasihi Tuhan, tetapi tanpa meninggalkan profesionalitas. Nah, kalau kita menggunakan kata profesionalitas, kita mesti paham betul bahwa kata profesionalitas itu akar katanya adalah profes. Profes itulah asal kata dari profesionalitas. Dari kata profes itulah kemudian muncul profesus, kemudian muncul istilah profesi, muncul pengakuan akademik profesor, kemudian muncul istilah profesional, dan kemudian kita bicara soal profesionalitas. Nah, apa sebetulnya profesionalitas? Maka ada beberapa ciri dari profesionalitas, tetapi salah satu ciri utama dari profesionalitas adalah sesuatu yang dilakukan dengan mengundang Tuhan sebagai saksi. Itulah profes. Profes itu artinya pengakuan. Aku mengaku, gitu ya. Jadi kalau Anda bilang apa pengakuan iman rasuli, gitu. Aku percaya, itu profes. Gitu. Jadi kita tidak mungkin meninggalkan profesionalitas kalau kita membawa semuanya mengasihi Tuhan. Tidak mungkin saja. Karena di dalam profesionalitas itulah justru kasih Tuhan itu tumbuh dan berkembang. Tanpa kasih Tuhan yang kuat, maka profesionalitas itu tidak tumbuh. Gitu. Jadi syarat untuk bisa bersikap profesional itu kan kalau Anda lihat ya sederhananya begini. Dalam sesuatu yang disebut profesi, misalnya kedokteran, jaksa, hakim, kemudian lawyer, kemudian notaris, itu mereka untuk bisa menjalankan fungsinya, mereka harus ada ujian kode etik dan kemudian mereka disumpah. Nah, itu loh profesi. Nah, itu sumpah itu artinya apa? Mengundang Tuhan sebagai saksi, gitu kan? Walaupun kita sebetulnya tidak perlu sampai bersumpah karena kita cukup berjanji saja di hadapan Tuhan ya, karena ya katakan ya, tidak katakan tidak misalnya ya. Nah, jadi itu kita tidak perlu mengkonfrontasikan atau membedakan atau membenturkan antara mengasihi Tuhan dengan profesionalitas. Justru kalau Anda lihat di dalam sejarah, orang-orang yang memiliki standar etik dan profesional yang sangat kuat, itu justru orang-orang yang sangat mengasihi Tuhan. Bukan sebaliknya. Ya. Nggak ada itu orang-orang yang profesional, atau salah sesat pikir orang yang berpikir bahwa kalau seandainya profesional, itu tidak mengasihi Tuhan dan sebagainya. Enggak. Justru kita mengundang Tuhan menjadi saksi dalam pekerjaan kita, dan kita persembahkan itu dengan standar yang kuat, mutu yang tinggi, karena pertama-tama kita lakukan untuk Tuhan. Jadi itu bukan sesuatu yang berbenturan. Kemudian yang kedua, Eski Sitrov, ya. Ini seorang pendeta di gereja lokal, sejatinya jadi guru atau pemimpin, atau dua-duanya. Minimal dia mestinya berfungsi sebagai pemimpin. Jadi bukan orang yang tidak jelas sikapnya, bukan orang yang tidak paham ini, tidak paham itu. Dia harus menunjukkan bahwa dia memahami, paling tidak dia memahami teks-teks utama, mengerti betul apa yang disebut dalam pengakuan iman rasuli, mengerti betul semua dalil-dalil utama kekristenan, gitu ya, supaya dia tidak membingungkan orang-orang di lingkungannya. Nah, kalau dia mencapai sebuah kematangan yang luar biasa sebagai guru Kristiani, dia pasti harusnya berpengaruh bukan cuma di gereja, tetapi di masyarakat. Itu levelnya guru, gitu ya. Tapi kalau di masyarakat dia tidak didengar, tidak dianggap, itu belum sampai, kematangan jiwanya belum sampai, gitu ya. Kalau kita lihat Paulus, kita lihat Petrus, kita lihat Tuhan Yesus, contoh-contoh itu semua orang-orang yang tidak cuma disegani dan didengarkan oleh orang-orang Yahudi, tetapi juga mencengangkan orang-orang non-Yahudi, gitu ya, orang Romawi dan sebagainya. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, Martalena Purba. Bagaimana berdoa dengan diam? Kadang ada juga hamba Tuhan yang mengatakan kalau berdoa, sebutkan atau katakan dengan sedetail mungkin. Nah, saya tidak menjawab pertanyaan ini berpanjang ria dulu ya sementara, tetapi saya ingin mengatakan begini. Di dalam proses doa, di dalam berdoa, itu sebetulnya kalau kita bicara tentang doa, kita punya kebiasaan memahami, terutama di kalangan Protestan ya secara umum, berdoa itu artinya berbicara.
Dan kadang berdoa itu seperti membuat daftar belanja. Belanja ini, belanja itu, belanja ini, belanja itu. Nah, sementara kita melihat misalnya bahwa pagi-pagi benar, ya, ketika pagi-pagi benar Tuhan Yesus pergi, di situ tidak ada daftar hal tertentu. Kemudian kita juga melihat inti hakikat dari doa itu bukan berbicara satu arah, itu bukan doa, ya. Tetapi berdoa di situ ada keterkaitan, ada hubungan, ada relasi. Nah, kalau ada relasi, coba Anda bayangkan, apakah bisa disebut ada relasi kalau setiap kali dalam pertemuan, katakanlah Anda dengan pasangan Anda, seorang anak muda dengan pacarnya, setiap kali ketemu, cuma satu orang yang bicara, yang lain diem terus. Tidak pernah ditanya, tidak pernah didengarkan, cuma diem aja. Apakah itu yang disebut berdoa? Ya. Nah, kalau kita belajar dari beberapa tradisi bapak-bapak gereja, ya, sebelum ada Protestantisme, ya, sebelum ada Reformasi misalnya, ada banyak sekali perilaku-perilaku doa itu dilakukan di dalam gumamam keheningan, gitu ya, di biara-biara misalnya. Kemudian mereka punya disiplin yang kuat, dan kemudian mereka mengulang-ulang kata-kata yang sama, dan kemudian sampai mereka mendapatkan petunjuk-petunjuk yang cukup jelas tentang apa yang didoakan. Jadi nanti kita akan sampai pada sesi itu, saya akan meminjam pengalaman beberapa pastor-pastor Romo-Romo Katolik yang memberikan uraian-uraian dalam praktek-praktek yang mereka sudah lakukan, Van Bremen, De Mello, Henry Nouwen, Powell, beberapa yang lain nanti kita bicarakan untuk mendengarkan bagaimana pengalaman-pengalaman doa kita itu diperkaya, gitu ya, diperkaya dengan sungguh-sungguh mendengarkan, gitu ya. Sekali kita mengalami proses di mana Tuhan berbicara kepada kita dengan cara tertentu dan kita menerimanya dengan gembira, pengalaman itu menjadi sebuah pengalaman yang tidak bisa diceritakan. Karena juga bukan merupakan sebuah pengalaman yang perlu dipamer-pamerkan, gitu ya. Saya tentu tidak mendukung sharing-sharing pengalaman-pengalaman orang bolak-balik ke sorga, dan kemudian minum teh di sorga, dan sebagainya. Itu saya kira itu, kalau anak-anak sekarang bilang itu halu, ya, halusinasi, ya. Karena itu membayangkan bahwa sorga itu seperti dunia ini, ya. Nah, kita tidak mengambil pandangan-pandangan yang terlalu ekstrim seperti itu. Nah, tetapi yang ingin saya katakan adalah doa itu bukan cuma bicara. Doa itu juga mendengarkan. Nah, kalau mendengarkan, berarti kita diam, kan? Jadi kita mengizinkan Tuhan berbicara kepada kita, sehingga kita bisa diam, gitu ya. Nah, nanti pada sesi-sesi berikutnya kita bicarakan. Nah, saya ingin menunjukkan kepada Anda 2 video di awal, video-video yang cuma 1 menitan, jadi tidak panjang, ya. Ini video yang pertama. Got some Harley inside? Let it out at Harley-Davidson of Scottsdale. Nah, video ini video iklan Harley-Davidson, ya. Jadi mobil tuanya tadi dan istrinya maupun suami pasangan ini yang sudah tua, kemudian ketika dicopot bajunya, kelihatan di dalamnya sesuatu yang lain, yang baru, yang muda, gitu ya. Nah, ini mungkin harapan dunia ini, ya, harapan lah, ya. Orang ingin sekali berharap bahwa orang-orang yang kita temui, orang-orang yang beribadah bersama kita, para pendeta, pastor, para suster, para orang-orang yang dipersepsi memiliki iman yang tinggi, adalah orang-orang yang di dalamnya memiliki keindahan, di dalamnya memiliki
berlian gitu ya. Itu harapan ya. Itu harapan yang wajar. Dan kita sendiri kadang melihat diri kita dengan harapan bahwa kita ini yang paling baik lah ya. Di antara yang lain kita paling tidak kita akan merasa lebih baik ya. Nah, tapi saya ingin perlihatkan kepada Anda satu video yang lain ya. Satu video yang lain untuk mengatakan bahwa kenyataan bisa berbeda. Video ya? Oh. Videoin Pak, biarin. Sok. Mas kirim ke polisi. Polisi Biar tahu. bukan, polisi Angkat. ada ke. Sok angkat, Bu. Angkat, Angkat. 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 Bu, dibuka ya? Jangan dibuka. Enggak, ya. Sok, sok buka ya. Iya, iya, sok. Dibuka aja. Buka aja dari bawah ini. Dari bawah ini nih, maksudnya dari bawah ini. Bukan, jangan Bukan dibuka. gitu, jangan gitu, Bu. Dan dia yang buka. Enggak, sok pakai dulu, sok pakai. Sok ini dari sini, bukanya. Sok. Bukanya dari situ. Itu segala Iya, di buka, dalam. Aduh, buka. kok. Sok, buka kerudokan, Bu. Sok. Jangan gitu dari sini. Iya, sok. Keluarin satu-satu, Bu. Keluarin satu-satu, Bu. Keluarin satu-satu. Keluarin. Kebiasaan pantesan barang teh dipajang, baru pajang udah nggak ada lagi. Aduh, barang saya juga ada. Imam, ketemu nggak itu yang dua? Pak Wirdan, maaf. Keluarin. Itu di dalam celananya. Udah pakai ini. Astagfirullahaladzim, kacau yang Ya kamu teh. Tuhan ampuni. Banyak pisan nih. Bukan Disuruh itu. siapa? Jangan alasan. Kamu alasan-alasan disuruh. Anak saya sakit. Alah, mati percaya. lu. Iya, benar. Merugikan Anak orang sakit lain. kok nyuruh. Kamu mah bukan ini profesi kamu Itu mah. dia bawa pakai celananya aja pakai ada nih ini kantong segala itu udah Oh, disiapin. bukan disuruhin mah udah niat. Tinggal khusus celananya juga. Penjara 10 tahun biar mati sekalian di penjara. Yuk, maaf, sini. Itu udah celananya. Udah disiapin, udah Ini, disiapin. Tanya Dali yang tadi yang kenal orang yang nggak berkerudung itu. Ini Udah kami mah. kok. Dali hafal nggak? Sok ikut ke sana Jangan. bisa nih ketemu Dali. Mah disuruh kamu mah profesi bukan anak sakit. Ngebohong lagi kamu teh Dasar pembohong. udah nyuri ngebohong lagi. Sok semuanya keluarin. Bener apanya percaya Saya enggak? sakit, Pak. Nggak perlu mau mati. Sakit apa? Sakit apa kamu udah persiapan ini teh? Lihat itu. Bu cek body, Bu, semua lutut, Bu. Kamu mah udah profesi bukan anak sakit nih. Emang bisa dibobodo kamu teh? Udah barang segini, barangnya di video. Di foto sok semuanya. Kirim di grup Pak. Polisinya. Nah, ini merupakan contoh dari, ya ini kasusnya kasus pencurian ya, dan saya dapatnya di salah satu grup ya. Tetapi saya tidak ingin membahas kasus pencuriannya, tetapi yang saya ingin bahas adalah bagaimana hati manusia, bagaimana pikiran manusia menutupi kepintaran kita, kelihayan kita, menutupi banyak sekali dosa. Banyak sekali kesalahan di dalam kehidupan kita, berlapis-lapis, sehingga kemudian kita kesulitan untuk mengalami pertumbuhan iman. Kita kesulitan untuk mengalami perjumpaan-perjumpaan, percakapan-percakapan yang intim dengan Tuhan, bukan karena Tuhan tidak ada, bukan karena Tuhan tidak bersama kita, tetapi karena kita menjadi tuli, kita menjadi buta, tidak mampu melihat itu karena selaputnya terlalu tebal, ya. Simpanan-simpanan, lapisan-lapisan kebohongan-kebohongan yang terlalu besar itu menghambat pandangan-pandangan kepada Tuhan. Dusta-dusta, alasan-alasan dan sebagainya yang membuat sebetulnya banyak sekali tersimpan kebusukan-kebusukan di dalam kekristenan kita, sehingga kita tidak mengalami satu pencerahan-pencerahan yang mendorong kita bersinar terang di lingkungan kita. Tidak menjadi garam yang memberikan manfaat dan mencegah kebusukan-kebusukan. Karena itu kadang saya sangat prihatin ada sejumlah orang yang melihat bahwa berharap banyak misalnya kepada seorang yang namanya BTP atau Ahok, ya. Dan kemudian kalau dia melakukan kesalahan dan sebagainya, ada sejumlah pendeta, segala macam pendeta-pendeta YouTuber, saya bilang itu yang menghajar habis dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan pada intinya bahwa mereka lebih baik. Menunjukkan, ingin membuktikan bahwa
mereka lebih pintar, mereka lebih paham Alkitab. Nah, kesedihan saya itu berkaitan dengan dua hal. Yang pertama, seharusnya orang-orang yang memiliki keberanian menentukan sikap yang memberikan manfaat besar untuk bangsa, masyarakat, di lingkungan sekitarnya, itu mestinya bukan seorang seperti yang namanya BTP atau siapapun. Itu keprihatinan saya yang pertama. Kemudian keprihatinan saya yang kedua, sebetulnya orang-orang yang pendeta-pendeta YouTuber yang membahas itu, saya kadang bertanya-tanya, ini motifnya apa gitu ya? Motifnya apa? Dalam arti begini, mari kita berpikir dengan jernih ya. Ketika dulu Ahok dibawa ke pengadilan, di mana pendeta-pendeta itu? Apakah mereka membahas dan membela dan sebagainya? Enggak terdengar. Tetapi sekarang sesudah kasusnya begini, itu dibahas begini. Saya bilang ini jujur sajalah ya. Ini apa ini? Apakah beraninya hanya untuk kalangan sendiri? Apa yang diperbuat orang-orang ini dulu? Di mana dia berdiri? Mari kita jujur dan berpikir bersama-sama. Ini yang saya bilang, ini lapisan-lapisan kebusukan-kebusukan yang juga memprihatinkan kita. Bahwa kita suka, kalau saya bilang itu seperti memakan bangkai kawan sendiri, atau apa istilahnya, saya kurang tahu tepatnya apa. Tetapi dengan kalimat-kalimat, dalil-dalil, kata-kata, penampilan-penampilan yang luar biasa. Ini buat saya catatan kesedihan. Karena itu saya kira kita mesti menampilkan orang-orang yang lebih jujur dengan dirinya, lebih jujur dengan apa yang mereka lakukan. Ya, saya mengumpulkan beberapa kawan yang bertahun-tahun mengerjakan banyak hal tanpa publisitas, tetapi berdampak bagi orang-orang miskin, bagi suku terasing dan sebagainya. Saya kira itu lebih layak diapresiasi, diberi tempat, diberi dukungan, dan sebagainya. Nah, tapi itu bukan topik kita malam ini. Ya. Nah, saya hanya ingin mengungkapkan bahwa dua hal lewat video tadi. Yang pertama adalah kita berharap sebetulnya. Kita berharap ada banyak kebaikan, seperti tadi iklan Harley tadi ya. Kita berharap banyak kebaikan di hati orang-orang di lingkungan kita, di gereja terutama. Tetapi kenyataannya ada banyak kemunafikan, kebohongan, kepalsuan, peniruan dan sebagainya, sekedar tiru-tiru dunia inilah ya. Kalau orang mau jadi YouTuber hebat, kemudian gimana caranya supaya punya subscribernya naik, followernya naik dan sebagainya, clickbait-nya seperti apa, judul-judulnya seperti apa supaya orang tertarik melihatnya, dan kemudian apa bedanya dengan dunia ini? Hampir tidak ada. Seorang teman saya mengirim sebuah pesan ketika saya menyatakan keprihatinan tentang hal ini. Dia mengatakan bahwa salah satu spesialisasi daripada si jahat, iblis, adalah dia membujuk kita untuk menjadi duniawi, menjadi sama dan serupa dengan dunia ini. Dan kalau tidak berhasil, dia memujuk ke arah lain, yaitu dia memujuk kita menjadi agamawi. Dua-duanya tidak bersentuhan dengan Kristus, dengan Allah sendiri. Sekedar duniawi atau sekedar agamawi. Jadi kita akan menampakkan kebaikan-kebaikan, moralitas, dan sebagainya yang ya seperti yang dituntut dunia ini. Jadi bukan yang berdasarkan tuntunan Roh Tuhan sendiri. Nah, dengan kerangka seperti itu, masalah kompleks ini saya sederhanakan menjadi sebuah pertanyaan. Pertanyaan hari ini adalah, siapakah aku? Nah, inilah yang kemudian berkaitan dengan apa yang saya sebut tadi, kalimatnya Pendeta Stephen Tong puluhan tahun lalu saya dengar. Nah, saya ingin mengatakan begini. Saya membuat sebuah buku 20 tahun lalu yang judulnya Menjadi Manusia Pembelajar. Dan saya mendefinisikan manusia pembelajar sebagai setiap orang yang bersedia untuk menerima tanggung jawab untuk melakukan dua hal penting. Pertama, berusaha mengenali hakikat dirinya, potensi bakat terbaiknya, dan selalu mencari jawaban yang lebih baik tentang beberapa pertanyaan eksistensial, seperti siapakah aku? Dari mana aku datang? Kemana aku akan pergi?
apa yang menjadi tanggung jawabku dalam hidup ini, dan kepada siapa aku percaya. Ya, siapakah aku? Who am I itu satu retreat who am I, ceramah who am I itu sampai bosan saya dengar sejak remaja dulu ya. Nah, itu kita harus menemukan jawaban yang lebih baik. Jawabannya itu tidak sekali, tapi terus dalam pergumulan kita. Yang kedua, manusia pembelajar itu adalah orang yang berusaha sekuat tenaga mengaktualisasikan segenap potensinya, mengekspresikan, menyatakan diri sepenuh-penuhnya, seutuh-utuhnya dengan cara menjadi dirinya sendiri dan malah dibandingkan dengan sesuatu yang bukan dirinya. Jadi ini otentisitas, ini kejujuran. Ya. Plus, ketika mengaktualisasi potensi itu di dalam kekristenan, semua konteksnya dalam tubuh Kristus, yaitu saling tolong, saling mendorong untuk melakukan apa yang dikenal sebagai tritugas panggilan gereja, yaitu bersekutu bersama umat, kemudian melayani yang umat maupun yang bukan umat, dan bersaksi juga kepada dunia ini bagi kemuliaan Bapa di sorga. Jadi tujuannya kemuliaan Bapa di sorga. Tujuannya bukan mendapat banyak subscriber dan follower. Ya. Nah, jadi siapakah aku? Pertanyaan ini. Nah, ini membuat saya memberikan paling tidak ada 6 sesi khusus berkaitan dengan ini, menjelaskan siapakah aku dari segi kecerdasan, dari segi ilmu pengetahuan, dari segi macam-macam. Tapi poin saya bukan di situ hari ini. Saya ingin mengatakan sesuatu yang berkaitan dengan statement-nya Stephen Tong. Maka Dr. Stephen Tong mengatakan, we are created by the Creator to be creature with creativity. So when man using the created creativity to create something opposed the law of creation in the potential law, now he or she is facing the greatest crisis in his or her life. And when we try to use the creating power as creating by God to act as his creation, to be created as his image and likeness, to create a created God, that is a false God. Jadi ini sebetulnya sederhananya ingin mengatakan bahwa Tuhan memberikan kita kreativitas. Kreativitas itu membuat kita bisa menciptakan sesuatu, segala sesuatu berdasarkan cipta yang ada. Tetapi kalau kita menciptakan sesuatu dan kemudian kita menyembah apa yang kita ciptakan itu, kita jatuh dalam penyembahan berhala. Nah, orang seringkali merasa punya dosa tertentu, kesalahan tertentu, tetapi bukan penyembahan berhala. Ya. Tapi saya kira saya setuju pandangan-pandangan yang mengatakan tidak ada dosa apapun yang mungkin dilakukan tanpa melanggar dosa yang pertama ini, yaitu menyembah berhala. Karena ini adalah fundamen dari segala hukum Taurat. Di atas fundamental inilah sebetulnya kita hukum-hukum yang lain berfungsi. Seandainya orang jatuh kepada, katakanlah misalnya, kerakusan, keserakahan, apakah itu kesalahannya? Bukan. Kesalahannya adalah karena itu menjadi Tuhannya. Apapun itu. Nah, nanti kita lihat beberapa catatan. Saya ingin catatkan ini dan saya ingin sampaikan juga pandangan dari saudara-saudara kita yang non-seiman. Kita tahu bahwa teks itu bisa dirujuk salah satu yang utama kembali ke Keluaran 20, ya. Ayat 1-7. Nah, kalau kita membaca bagian itu, maka kita tahu bahwa sesudah keluar dari perbudakan Mesir, maka Tuhan itu ingin mengatakan, aku akan menjadi Tuhanmu, dan kamu akan menjadi umatku. Itu satu kalimat cinta yang luar biasa. Ya. Dan karena itu, ketika Tuhan memberikan 10 hukum Taurat, maka dia mengatakan yang pertama adalah, akulah Tuhan Allahmu. Ini eksklusif. Dan yang eksklusif itu yang kamu punya, Allahmu ini adalah Yahweh, gitu ya, Tuhan. Gitu. Jadi ini satu dalam pertarungan perjanjian lama, kawan-kawan teolog mengatakan bahwa pertarungannya itu bukan pertarungan antar bangsa, antar orang, tetapi pertarungan antar Allah. Allah siapa yang menang, Allah siapa yang kuat. Itu inti yang dipahami dalam konteks perjanjian lama. Jadi Tuhan meminta, jangan ada padamu Allah lain, jangan ada padamu dewa-dewa, jangan ada padamu sesuatu yang kamu cintai lebih daripadaku. Itu loh permintaannya, ya. Dan ini ternyata sesuatu yang paling sulit, ya, sesuatu yang paling sulit. Nanti kita lihat.
Kemudian Tuhan juga mengatakan, saya garis bawahi di situ, Anda bisa baca dengan sepuasnya nanti di rumah, Keluaran 21-7. Tapi yang saya garis bawahi di situ, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Ini hanya Tuhan yang cemburunya baik, ya. Cemburu manusia itu tidak ada yang baik, ya. Ini satu keunikan karena kecemburuan Tuhan itu lahir dari kecintaannya yang besar. Karena dia tahu betul yang terbaik hanya bisa dia yang berikan. Tidak ada yang lain yang bisa berikan. Nah, karena itulah dia memiliki kecemburuan semacam itu, ya. Nah, kalau pemahamannya begitu. Nah, sekarang saya ingin mengatakan apa itu berhala masa kini. Saya yakin saya tidak menyembah patung buatan tangan manusia, itu jelas gitu ya. Tapi mungkin nggak saya menyembah diri saya sendiri? Mungkin nggak saya menyembah pemberian Tuhan yang diberikannya kepada saya? Pemberian Tuhan itu mana yang jelek? Semuanya baik. Tuhan memberi harta, lalu saya menyembah harta. Hati saya terikat pada harta, dan segala sesuatu, kestabilan emosi saya ditentukan oleh harta, itu berarti hartalah Tuhan saya, dan Tuhan sudah saya pinggirkan ke pinggir jalan. Tuhan memberi saya anak, misalnya, kepada saya, lalu saya menyembah anak itu, mencintai dia, dan membuang Tuhan ke selokan. Tuhan memberi saya pelayanan, lalu saya menyembah pelayanan dan tidak peduli Tuhan apa yang dia mau, dan tak mau mendengar dia lagi. Jadi pelayanan menjadi Tuhanku. Ada banyak teman-teman saya yang saya lihat mengalami proses seperti itu, karena melayani tanpa sukacita, melayaninya tanpa kehidupan rohani yang menyenangkan, sehingga rasanya semua jadi beban dan jadi keluhan. Ya, kalau kita bicara ya menjadi Marta-Marta saja gitu ya. Tidak tahu apa yang penting, tidak tahu menyusun prioritas ya. Mana yang sebetulnya diinginkan Tuhan. Yang penting sibuk gitu kan. Rapatnya banyak, grup WA-nya banyak. Ada seorang teman saya yang punya 55 grup WA, sehingga sangat sibuk begini-begini, punya posisi yang... Tapi saya bilang, itu kenapa hidupnya penuh keluhan begini, masalah-masalah begini yang ruwet sekali, saya kira nggak menarik ke Kristen yang model begitu. Ya. Jadi sekali lagi saya teringat kalimat yang dikatakan kawan saya kemarin. Dia bilang, jika iblis tidak bisa membuatku menjadi duniawi, maka ia akan senang membuatku menjadi agamawi. Duduk manis, ke gereja datang tepat waktu, tapi sebetulnya di hatinya tidak ada sukacita, tidak ada satu kekaguman, tidak ada satu pengalaman-pengalaman amazing gitu dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Ya begitu saja, seperti orang baik pada umumnya, syukur-syukur bermoral, dianggap baik di masyarakat. That's it. Itulah agamawi, ya. Jadi itu tidak gerejawi, ya. Duniawi dan agamawi itu tidak gerejawi. Itu harus dibedakan betul. Ya. Gerejawi itu melekat kepada kekristenan, melekat kepada Kristus, melekat kepada Allah Tritunggal. Jadi, dari sini saya mengatakan mungkin persoalan-persoalan kita dalam banyak kasus adalah penyembahan berhala. Dan itu mengakibatkan banyak persoalan, sehingga ketika diterpa pandemi saja kepanikan, situasi-situasi kekacauan itu hanya wujud dari nampaknya sesuatu yang selama ini tersimpan, gitu ya. Sehingga banyak orang tidak lagi didengarkan, banyak gereja juga tidak layak lagi didatangi dan sebagainya. Orang pindah mencari sesuatu yang autentik, bukan yang palsu lagi. Sudah bosan dengan kepalsuan, kebohongan dan kemunafikan. Orang mencari yang asli, orang mencari yang autentik. Nah, karena itu kita mestinya bisa kembali kepada sebuah prinsip gereja, bahwa kita itu membangun iman di atas firman, faith sama the word. Ya. Jadi kita membangun iman kita di atas firman, kita tidak membangun iman kita di atas omongan-omongan yang lain. Ini berarti kita harus memberi waktu cukup secara memadai untuk mempelajari, membaca, merenungkan hal-hal yang berkaitan dengan firman. Bagaimana mungkin sebagian orang yang menyebut Kristus sebagai Tuhannya, tetapi tidak pernah membaca surat-surat cintanya secara tuntas, berulang-ulang, gitu ya? Itu kan agak aneh sebetulnya ya. Saya saja dulu waktu SMP jatuh cinta monyet gitu, dikirimi surat 1, bacanya 20 kali, ya.
Tapi kita berapa lama kita menjadi orang Kristiani, kemana-mana dikasih label tuh di kepala kita, bolak-balik ke gedung yang namanya gereja. Tetapi apa yang terjadi dengan kehidupan iman kita? Berapa banyak firman yang sungguh-sungguh menjadi darah dan daging kita, hidup di dalam tubuh kita, gitu ya. Nah, jadi kita harus kembali bahwa kita harus kembali lagi ke berimanan kita itu berdasarkan firman, bukan berdasarkan kata-kata, tokoh-tokoh, motivator, atau apapun yang lain. Enggak, ketuhanan kita itu berdasarkan, keimanan kita itu berdasarkan firman. Itu saja. Nah, kalau dua hal ini beres di dalam, ini di bagian terdalam kehidupan kita, dua hal ini berkelindan, bercampur, berbicara, saling sahut-menyahut, memberi makan satu sama lain, maka kita pasti bisa menyebutkan iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita bisa kutip itu dari Yohanes begini. Tapi apakah kita mengalami itu? Nah, kemudian kalau seandainya itu kita alami, maka dia akan mempengaruhi kemanusiaan kita. Nah, kita anggap saja kemanusiaan itu memiliki empat bagian, yaitu kesadaran kita akan siapa diri kita, kesadaran yang menuntun kita untuk tidak melakukan hal-hal tertentu karena kita sadar siapa kita tahu siapa kita. Yang kedua adalah kita punya hati nurani yang berfungsi normal, tahu betul apa yang benar, tahu betul apa yang salah, tidak selalu ragu-ragu dan melihat segala sesuatu abu-abu, dan kalau ditanya ini benar apa enggak ya? Wah, tergantung, banyak gantungannya, banyak sudut pandangnya. Jadi kita main perspektif saja. Nah, hal-hal seperti itu sebetulnya adalah pola-pola pengaburan. Ya. Perspektif adalah sesuatu yang dibelokkan di dalam Kejadian 3, itu jelas permainan sudut pandang. Nanti kamu kan begini kan, kalau nggak ini kan, nanti Hawa begini kan, ini begini kan. Itu permainan-permainan klasik dari kekuatan-kekuatan gelap, kekuatan-kekuatan jahat. Tetapi kalau kita memiliki hati nurani yang murni, bersih, kita gampang membedakan. Ini nggak beres ini, ya. Tanpa harus berdebat dengan banyak adu argumentasi, gitu kita tahu yang benar dan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah imajinasi. Kita punya harapan, pikiran-pikiran ke depan, punya ambisi-ambisi, cita-cita yang dikuduskan untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, dan sebagainya. Yang keempat adalah kehendak bebas. Karena itu kita tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan situasi. Kita memilih, dan karena itu kita bertanggung jawab. Termasuk dalam situasi-situasi seperti sekarang, kita punya pilihan. Dalam setiap kesulitan, kita punya pilihan. Kita mau terus, kita mau susah, kita selalu punya pilihan. Itu diberikan Tuhan di dalam dunia batin kita, gitu ya. Bahkan orang yang dipenjara pun yang tidak bisa dipenjara adalah dunia batinnya. Itu sebabnya orang seperti Nelson Mandela, 26-27 tahun di penjara, keluar menjadi presiden karena dunia batinnya kaya. Ya. Nah, sebaliknya orang di luar penjara, terpenjara dunia batinnya ketika merasa segala sesuatu salah lingkungan, salah ini, salah ono, salah itu, semua salah kecuali dirinya. Itu sontologi luar biasa. Ya, jadi ini bagian ini, kalau ini dipengaruhi oleh iman dan firman tadi, maka kemudian kita bisa menjalankan tugas gereja, yaitu persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Nah, sampai di sini kita cukup jelas bahwa kekristenan itu menolong. Kalimat Stephen Tong tadi menolong kita untuk menyadari bahwa ketuhanan itu adalah pusatnya. Iman kepada Tuhan itu adalah pusat intinya. Nah, kalau begitu, apakah itu khas kekristenan? Nah, saya ingin katakan tidak juga, gitu ya. Kenapa? Karena saya mendapat sebuah dokumen yang ditulis tahun 51 dan dicetak ulang tahun 52. Ini kalimat Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Nah, dia mengatakan, saya ambil dalam bahasa asli buku itu ya, ejaan lama ya. Jadi dalam kepercayaan ketuhanan, ini saya kutip sebagian saja. Saya sudah menulis buku Membesarkan Manusia Indonesia. Trilogi ya, 3 buku, yang 2 sudah di dalam proses di Gramedia, yang 1 lagi sedang saya edit minggu ini. Jadi di bulan Agustus nanti akan muncul 3 buku sekaligus e-book, kemudian juga buku versi cetaknya,
untuk menjelaskan gagasan ini ya, gagasan yang sedang saya jelaskan lewat pertemuan Selasa malam dan Rabu malam ini ya. Nah, dalam kepercayaan ketuhanan yang Maha Esa, seluruh alam ini dikumpulkan menjadi satu dengan satu nama, yaitu makhluk, yaitu yang dijadikan. Meskipun langit, bumi, cakrawala, matahari, bulan, dan bintang, meskipun manusia, binatang, bahkan serba benda materi yang ada, hanya satu belaka, semuanya satu dalam nama makhluk. Dan Tuhan ialah Khalik yang menjadikan. Nah, ya. Nah, ini kalimatnya sebetulnya sama dan sebangun dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pendeta Stephen Tong. Karena itu, inilah yang mendasari ketuhanan yang Maha Esa. Ini konsep ini, ya. Jadi ini yang membuat kemudian kita mengatakan bahwa pendidikan kita, kalau kita perbarui di rumah dan di sekolah, dimanapun di dalam masyarakat, pendidikan jiwa raga Pancasila di era digital, itu satu bagian yang sedang saya siapkan untuk saya tulis dalam buku keempat nanti, ya. Tapi ini buku 1, 2, 3 sudah selesai, ya. tinggal finishing saja. Jadi di dalam ketuhanan yang Maha Esa itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketuhanan yang Maha Esa itu bicara tentang iman berdasarkan kitab tadi, berdasarkan kitab suci masing-masing. Sementara kemanusiaan yang adil dan beradab bicara tentang 4 tadi, awareness, conscience, imagination, willpower. Jadi inilah. Dan yang lapisan berikutnya adalah kalau tadi marturia, koinonia, diakonia, maka di dalam Pancasila kita itu adalah persatuan Indonesia sebagai satu kondisi, satu konteks kebangsaan kita, musyawarah mufakat sebagai sebuah cara kita membuat keputusan-keputusan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang tujuan semua itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini kerangka ini adalah sebuah kerangka yang menjadi titik pijak bagi semua hal, semua apa yang bisa kita lakukan ke depan. Nah, itulah sebabnya bersamaan dengan proses di mana saya sharing dalam forum-forum Kristiani seperti ini, saya juga membuka untuk publik, terbuka membicarakan pikiran-pikiran saya, apa yang menjadi sumbangan-sumbangan yang ingin saya berikan di dalam proses perbaikan. Perbaikan dalam hal apa? Pertama-tama itu adalah perbaikan yang bersifat fundamental dalam proses pendidikan kita. Kita memerlukan revolusi pendidikan, dan revolusi pendidikan itu berangkatnya dari Pancasila. Jadi saya menggambarkan ada 10 ciri yang saya sebut itu manusia Indonesia. 10 ciri itu berangkat dari apa? Dari Pancasila ini. Jadi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu memiliki ciri setiap orang punya iman berdasarkan kitab. Nah, marilah setiap orang menurut agamanya masing-masing mendefinisikan apakah perwujudan dari iman itu. Apakah perwujudan dari ajaran kitab-kitab itu. Apakah kita berterima kalau orang misalnya kalau seandainya ada orang berperilaku tertentu, nggak suka sama tetangganya, langsung dibunuh. Gitu. Apakah itu berdasarkan iman mana itu diterima? Berdasarkan kitab mana itu bisa diterima? Mari kita memberikan kesempatan kepada para rohaniawan, ulama, dan sebagainya mendefinisikan berdasarkan imanmu dan kitabmu, perilaku-perilaku macam apa, sikap dan perilaku macam apa yang menunjukkan keduanya itu. Dengan begitu, praktek ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi jelas. Kemudian juga kemanusiaan dan persatuan yang saya tidak ingin berpanjang lebar soal itu, karena itu nanti sesi tersendiri, dan di buku saya semua sudah saya uraikan cukup jelas. Tapi sekedar meloncat-loncat saja, persatuan Indonesia itu adalah penerimaan terhadap bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Apakah penerimaan itu bisa dinyatakan secara terbuka? Dan kemudian juga penerimaan terhadap sistem pemerintahan presidensial misalnya. Musyawarah mufakat itu artinya jangan apa-apa voting. Kenapa? Karena kalau Anda punya rumah, dan di rumah Anda ada yang berantem, dan pendekatannya adalah voting, apakah Anda mau mengusir orang yang tidak sependapat dengan Anda keluar dari rumah?
Jadi pendekatan-pendekatan voting merupakan pendekatan-pendekatan yang tidak cocok dengan karakter jati diri, karakter kita sebagai bangsa yang bisa kita lacak secara sejarah gitu. Bukan tidak pernah voting, bukan. Tetapi jalannya itu mengutamakan kalau ada iklan don't worry, be happy, itu kita harus mengatakan jangan voting, musyawarah mufakat lah. Gitu. Jadi ada yang dihindari, ada yang dituju, gitu ya. Ini mungkin memerlukan kesabaran, tetapi itu mencegah tirani mayoritas. Jadi kita mesti mengatakan bahwa orang yang 55% itu jangan langsung menganggap 45% itu tidak penting. Oh, keliru sekali. Keliru sekali. Itu di dalam karakter kebangsaan kita kalau dilacak, saya kira tidak begitu ya. Juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu apakah ada pembatasan kekayaan misalnya. Orang kaya, super kaya, itu sebenarnya gunanya apa sih? Bagaimana kalau dipatok misalnya, katakanlah rasio Gini Indonesia itu harus tidak boleh lebih dari 3. Orang di Indonesia itu yang hartanya melebihi sebuah angka tertentu ya harus diberikan untuk sumbangan sebuah dana abadi bagi pendidikan, bagi kemanusiaan, bagi apalah gitu, dari bencana dan sebagainya. Toh dia juga tidak akan setiap hari dia perlu makan rumah, makan mobil untuk mengenyangkan perutnya, kan enggak. Makannya juga nasi. Kalau enggak nasi ya makan, kalau dia lagi diet mungkin enggak makan karbo dan sebagainya, tapi kan makannya juga enggak banyak gitu. Jadi ini bisa memperbaiki itu. Juga proses debirokratisasi, reformasi birokrasi. Itu harus balik ke manusia Indonesia macam apa yang dibesarkan. Saya selalu tanya, kalau seandainya kita punya anak, kita membesarkan menjadi manusia Indonesia macam apa sih dia? Ketika anak-anak, pendidikan itu kan sederhana. Pendidikan itu cuma 3 proses, yaitu proses informal di rumah ibadah dan masyarakat, proses formal di sekolah dan universitas, dan di lembaga-lembaga pelatihan, perusahaan, keterampilan non-formal. Jadi informal, basis semuanya itu adalah informal. Jadi ketika pekerjaan selesai dan sebagainya, orang balik lagi ke hubungan. Nah, informal ini loh yang harus menjadi fundamennya, ya. Fundamen dari proses-proses itu. Di dalam informal itu yang paling penting adalah contoh dan teladan, bukan ilmu. Ilmu itu bagian formalnya. Di universitas, di apa itu banyak orang pintar. Tapi apakah orang itu pantas ditiru? Nah, itu soal lain. Ya. Nah, itu yang saya jelaskan di dalam buku saya Indonesia Memanggil Manusia Guru. Itu bagian kedua dari trilogi yang akan terbit Agustus nanti. Yang pertama judulnya Membesarkan Manusia Indonesia, yang kedua Memanggil Manusia Guru, dan yang ketiga 8 langkah menjadi pemimpin autentik berintegritas. Ya, nah itulah dasar dari semua pikiran ini. Jadi kita akan hibahkan, kita akan serahkan kepada masyarakat untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan Indonesia ke depan. Nah, gambaran ini saya ingin mengatakan lewat proses belajar dari kalimatnya Pak Stephen Tong, saya ingin mengapresiasi, ingin mengatakan bahwa kalimat itu sudah memberkati saya dalam perjalanan panjang saya bergumul sebagai orang Kristiani Indonesia, ya, bukan cuma sebagai orang Indonesia dan bukan cuma sebagai orang Kristiani, tetapi Kristiani Indonesia. Nah, itulah yang kita pelajari malam hari ini. Kalau seandainya ada beberapa teman yang ingin mengajukan pertanyaan, kirim di chat. Nanti minggu depan saya bahas ya. Nah, di bagian akhir saya ingin memberikan satu kesaksian. Nah, ini sempat ada waktu itu saya di usia 48 saya berdoa supaya kalau seandainya di usia 50 nanti Tuhan mengizinkan saya mengadakan ibadah syukur, saya ingin memberikan kesaksian tertentu. Dan di usia 48 saya membuat syairnya dalam satu waktu bersama Tuhan, saya membuat syairnya. Kemudian di 2 tahun berikutnya ketika usia saya 50, anak saya mengaransemen, membuatnya menjadi itu lagu yang kita nyanyikan bersama. Dan ini salah satu penampilannya saya ingin berikan untuk memberikan gambaran tentang apa yang sedang saya lakukan di dalam kehidupan iman saya.
banyak pelanggaran yang telah kubuat, bahkan setelah dilahir barukan. Oh Tuhan, mengapa anugerah terus Kau beri pada diriku yang paling berdosa ini? Mengapa karuniamu terus melimpah, menopang hidupku hingga kini? Satu saja ku minta kepada Yesus, jadikanlah aku bayangan kecilmu yang mengikuti segala gerakmu. Tak lagi punya rencana sendiri, tak lagi punya cita-cita sendiri, tak lagi punya mau sendiri, hanya mengikuti segala gerakmu, Setelah yang menyebarkan Yesus di salib, banyak pelanggaran yang telah kubuat, bahkan setelah dilahir barukan. Oh Tuhan, mengapa anugerah terus Kau beri pada diriku yang paling berdosa ini? Mengapa karuniamu terus melimpah, menopang hidupku hingga kini? satu saja ku minta pada Yesus, jadikanlah aku bayangan kecilmu yang mengikuti segala gerakmu. Tak lagi punya rencana sendiri, tak lagi punya cita-cita sendiri, tak lagi punya mau sendiri, hanya mengikuti segala gerakmu, Tuhanku. Yang berjalan ketika Kau berjalan, yang berhenti ketika Kau berhenti, yang berlari ketika Kau berlari, dan yang pergi kemana Kau pergi. Jadikan aku bayanganmu, oh Tuhan. Tak pernah lagi mengandalkan diri, agar hanya nama Tuhan yang dipuji, dipuji. Satu
itu tadi lagu yang dibuat oleh teksnya saya yang buat, kemudian anak saya yang membuat aransemennya ya. Jadi memang tidak bisa Anda temukan di tempat-tempat lain ya, karena itu memang kita yang buat ya. Nah, sampai sejauh ini kalau seandainya Anda merasa diberkati, Anda bisa ikut memberikan dukungan ya. Tapi kalau enggak, please jangan merasa terganggu dengan itu ya, dengan untuk gerakan yang sedang saya hela ya, gerakan sila pertama. Nah, besok saya diundang teman-teman dari Sabda yang pusatnya di Solo, guru saya di sana Pak Mark dan Ibu Julia yang banyak memberikan dukungan, doa dan mengajar saya tentang sejumlah hal ya. Nah, mereka mengadakan Zoominar besok itu jam 10.30 ya. Mulai jam 10.30. Jadi kalau seandainya Anda bisa berkesempatan hadir, Anda bisa ikut mendaftar. Ini mendaftarnya bagaimana ini ya? Salam IT Fagat ya. Itu ada nomor teleponnya, kemudian ada sabda.org/live itu, kemudian ada emailnya di sana. Jadi kalau seandainya besok kita bicara tentang pemimpin Kristiani otentik ya. Itu informasi. Kemudian yang lain adalah seperti sering saya katakan bahwa saya punya dua forum sejauh ini ya, karena yang lain belum sempat tertangani. Yaitu forum hari Selasa, setiap Selasa kemarin, itu hari Selasa. Hari Selasa itu saya bicara tentang authentic leadership ya. Dan kemudian saya hanya bicara tentang contoh saja, karena frame berpikirnya sudah saya berikan, gambar-gambarnya sudah saya hibahkan, apa yang bisa digunakan untuk orang menjadi pemimpin autentik. Kemudian saya beri beberapa contoh, saya ambil dari macam-macam wilayah ya. Jadi ini dari wilayah bisnis, minggu depan, Selasa depan itu adalah, tamu saya adalah Tung Desem Waringin ya. Nah, dia akan menceritakan, saya sebetulnya hanya mengumpulkan orang dan minta mereka membuat video dalam bentuk video, dan kalau mereka bisa hadir, mereka juga bisa merespon tanya jawab ya. Kemarin Andri Wongso ya, yang hari Selasa kemarin. Minggu depan Tung Desem, sesudah Tung Desem, minggu berikutnya itu Profesor Roy Sembel. Jadi dari orang bisnis, orang akademik, peneliti, kemudian macam-macam bidang ya, saya kumpulkan untuk menunjukkan bahwa orang-orang autentik masih ada di Indonesia ya. Orang-orang autentik, orang yang dari sejarahnya dia melakukan sesuatu, dari sejarah hidupnya. Jadi biasanya videonya itu saya menerima video untuk orang ikut di dalam forum itu menjawab sebuah pertanyaan saja. Pertanyaan yang saya berikan, contohnya kepada Pak Tung Desem adalah, apa yang menjadikan Tung Desem Waringin itu Tung Desem Waringin yang sekarang? Ceritakanlah di dalam 11-12 menit video. Itu yang saya minta mereka berikan ya. Dan saya tidak bayar honor Rp1 pun, karena saya tidak sedang berdagang. Tapi saya mengajak orang melakukan sesuatu, mengajar Indonesia di 100 kota. Jadi ini baru mulai beberapa, karena baru mulai bulan Juni, ini masih belum terdengar gemanya, mungkin perlu waktu 6 bulan atau apa, saya nggak tahu ya. Nah, hanya untuk join di sini, untuk panitia, pelaksana, peralatan, perlengkapan, dan sebagainya, berkali-kali, ini sudah kegiatan ke-6 dari 20 sesi yang direncanakan, yang kalau tidak ada masalah mungkin akan berlanjut terus sampai 40 sesi, mungkin berlanjut lagi dan seterusnya ya. Tapi mereka yang ingin ikut itu hanya membayar 1 kali menjadi anggota supaya linknya diberikan 200.000 ya. Jadi ini sudah sesi yang ke-6 minggu depan. Oke. Nah, kemudian hal lain yang ingin saya informasikan adalah minggu depan juga kita belajar dari John Stott ya. Apa yang diajarkan John Stott kepada kita? John Stott ini orang besar sekali ya, orang besar, dan dia menangani Inggris, kerajaan Inggris, raja-raja Inggris, dan dunia ini mendapatkan banyak sekali tuntunan oleh pemikiran-pemikiran dari pastor besar ini ya. Jadi tidak mungkin kita membahas semua pemikirannya.
Tapi kita bisa mencoba belajar sedikit bagaimana teolog besar ini menguraikan isu kepemimpinan Kristiani bagi kita, gitu ya. Itu yang menjadi isu dari forum kita ini, kepemimpinan ya, kepemimpinan Kristiani. Minggu depan saya harap saya bisa, dia menguraikannya salah satunya adalah dalam 5 hal ya, yang bisa sebetulnya saya olah dengan kerangka yang saya miliki mengenai Christian leadership ya, autentik. Nah, ini yang akan terjadi minggu depan, jadi saya mengusulkan supaya Anda mengajak teman-teman untuk ikut join, supaya kita bisa belajar bareng-bareng di forum ini, gitu ya. Itu yang minggu depan. Jadi apa yang John Stott ajarkan tentang kepemimpinan. Nah, kalau Anda juga punya hasrat tertentu untuk belajar bersama saya membimbing orang di dalam level-level 4 level ya, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, itu Anda bisa mengakses www.belajarbarengaha.id. Di situ ada pilihan yang saya tawarkan untuk orang-orang yang ingin belajar dari proses belajar saya. Baik, nah sementara itu saja saya kira yang ingin saya sampaikan malam ini. Jadi waktunya juga sudah lewat 4 menit. Saya melihat di sini ada 2 pertanyaan yang besok kita bisa bahas minggu depan ya, berkaitan dengan pertanyaannya William Surya Dharma dan Rosalina Wanti, responnya ya. Minggu depan akan saya bahas. Sementara itu, terima kasih untuk kesempatan bersama Anda. Kita jumpa lagi minggu depan.